Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari hari ini bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, yaitu peduli terhadap sesama. Beberapa waktu ini ramai sekali ya masalah tentang gas yang tiba-tiba menghilang dari peredaran. Banyak orang mencari, ngantri, bahkan waktu antri tiba gilirannya gasnya udah habis. Saya bersyukur sementara ini belum sampai muter-muter Bapak Ibu Saudara. Saya hanya WA ke tetangga yang kebetulan jual gas. 2 kali saya WA bertanya, memang gasnya belum ada begitu. Dan saya amat sangat terkejut ketika saya diinfo bahwa dia punya gas. Wah, saya sangat bersyukur saya bisa mendapatkan gas. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu ada tetangga yang peduli terhadap saya. Rasanya sangat senang ya ketika kita sedang bingung, ketika kita sedang kalut, ketika kita sedang ada masalah, begitu ada orang lain yang peduli terhadap diri kita. Nah, peduli terhadap sesama itu salah satu unsur dari integritas. Apa itu peduli? Menurut kamus, peduli itu memperhatikan, mengindahkan, menghiraukan, memahami. Jadi, peduli terhadap sesama adalah sikap untuk memahami, merasakan, dan memperhatikan kondisi orang lain, serta dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Dengan kata lain, ketika kita peduli terhadap orang lain, berarti kita melibatkan diri dalam kondisi yang terjadi pada orang lain atau sekitar kita. Mengapa sikap peduli itu penting, Bapak Ibu? Karena dengan sikap peduli, kita dapat membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Dengan sikap peduli, membuat orang lain berbahagia di tengah keterpurukan dan ketidakberdayaannya. Dan dengan sikap peduli itu, kita bisa menjadi teladan untuk anak cucu kita. Nantinya mereka juga bisa menjadi orang yang peduli seperti apa yang kita lakukan. Jadi kita menjadi contoh yang baik untuk mereka. Apa yang harus kita pedulikan Bapak Ibu? Tentunya orang-orang atau sesama yang membutuhkan pertolongan kita, yaitu dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Keluarga, baru setelah itu orang di luar keluarga kita. Beberapa waktu yang lalu ramai di media sosial tentang seorang anak kecil dari Nias yang disiksa oleh saudara kandungnya sendiri, bibi, kakek, dan neneknya. Keberadaan orang tuanya sendiri masih simpang siur ya. Ada yang bilang keduanya meninggal, ada yang bilang sudah berpisah. Namun yang satu meninggal, yang satu entah kemana. Seorang anak di usianya yang masih kecil, dari 3 sampai 10 tahun mengalami penyiksaan oleh saudaranya sendiri. Kakinya dipatahkan, tangannya dipatahkan. Bahkan anak ini makan makanan basi, minum air mentah, tidur di kandang ayam. Sungguh rasanya sangat menyayat hati. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kepedulian, kasih sayang, dan perhatian dari keluarganya, nyatanya justru mendapatkan siksaan. Keluarga yang diharapkan dapat mencurahkan cinta dan kasih sayang, justru tega mematahkan masa depan anak ini. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 14 berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat ini mengingatkan agar kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri sendiri. Bagaimana agar kita bisa peduli terhadap sesama? Yaitu dengan memiliki kasih. Kasih itu sangat penting
sebab merupakan dasar utama dalam kehidupan kita. Seperti dalam firman Tuhan dikatakan juga bahwa tanpa kasih segalanya akan sia-sia. Saat kita mengenakan kasih untuk peduli kepada sesama, maka perbuatan baik yang kita berikan kepada sesama bukan supaya dilihat orang atau untuk dijadikan kesombongan, namun bagaimana kita peduli pada orang lain dapat menjadi teladan untuk orang lain dapat peduli terhadap sesamanya. Dan perlu diingat juga bahwa ketika kita menolong orang lain, menolonglah sesuai dengan kemampuan kita, menolong dengan apa yang ada pada diri kita, menolong sesuai dengan apa yang kita punya. Karena kepedulian terhadap orang lain itu bisa dalam berbagai bentuk. Misalnya menanyakan kabar, mendoakan, mendengarkan ceritanya atau pergumulan yang sedang ia alami, berempati atas keadaannya, memberikan bantuan mungkin, berbagi kasih atau berkat jika memang kita punya dan bisa memberkati orang tersebut. Bahkan hal-hal sederhana seperti mengucapkan selamat berbahagia atau selamat ulang tahun, dan masih banyak lagi, di mana semuanya itu harus didasari dengan kasih. Kasih juga mengajarkan ketulusan, sehingga ketika suatu saat kita tidak mendapatkan pertolongan, perhatian, support dari orang yang pernah kita pedulikan, kita tidak menjadi marah atau kecewa. Karena motivasi kita melakukan kebaikan adalah untuk Tuhan. Motivasi kita melakukan kebaikan adalah karena kita mentaati firman Tuhan. Dan kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Sekalipun kita tidak dianggap, sekalipun kita tidak diperhitungkan, sekalipun kita tidak mendapatkan balasan, seperti hakikat dari integritas, adanya kesamaan, perbuatan, dan perkataan sekalipun tidak dilihat. Demikian juga dengan peduli kepada orang lain. Tetap belajar mempedulikan orang lain sekalipun tidak ada yang melihat. Mari Bapak Ibu, kita lihat sekeliling kita. Adakah di antara mereka yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita? Dan marilah kita melakukannya semuanya dengan kasih. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.